Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Randy di sini di Tekindo ID. Nah, pada video kita kali ini kita bakalan ngebahas yaitu cara update iOS dari iOS 13 ke iOS 14 ya. Nah, yang mana iOS 14 telah resmi dirilis pada hari ini ya, jam 12 malam tadi. Nah, jadi bagi kalian yang masih menggunakan iOS 13, baik itu 13.5, 13.7, langsung saja tonton video ini gimana sih cara update yang benar. Ini resikonya minimal sekali ya. Jadi aku sangat menyarankan kalian untuk update iOS 14 menggunakan cara ini. Oke, bagi kalian yang baru di sini, aku saranin ke kalian langsung saja klik tombol subscribe, karena dengan kalian subscribe, kalian ikut membantu aku untuk lebih semangat lagi berkarya, membuat konten-konten yang bermanfaat ya. Oke, aku tunggu. Kita langsung saja ke videonya ya. Kalian bisa lihat ini adalah iPhone 7 Plus ku. Ini sudah menggunakan iOS 14 ya. Kita coba cek di pengaturan, habis itu umum dan mengenai. Nah, kalian bisa lihat ini adalah sudah iOS 14 yang versi 18A373. Ini adalah iOS 14 yang pertama yang resmi ya. Gimana cara untuk update dari iOS 13? Nah, ini by the way aku update ini dari iOS 13.7 ke iOS 14. Nah, caranya seperti ini. Oke, ini kita singkirkan aja. Ini contoh iOS 14. Ini yang masih menggunakan iOS 13.7 ya. Kita coba lihat. Nah, ini yang masih menggunakan iOS 13.7 dengan versi 17H35. Caranya seperti apa? Yang pertama yang harus kalian siapkan untuk upgrade ke iOS 14 dari iOS 13. Nah, pertama-tama kalian harus pastiin dulu storage iPhone kalian itu lebih dari 5 GB ya. Setelah itu kalian masuk ke pengaturan, habis itu masuk ke umum. Nah, di bagian sini kalian coba lihat pembaruan perangkat lunak. Nah, by the way kalau misalnya kalian bingung, di sini aku menggunakan bahasa Indonesia. Kalau misalnya kalian bingung, kalian ganti dulu bahasa ke bahasa Indonesia ya. Nah, di sini, kalian bisa lihat ini iOS 14 unduh dan install. Nah, di sini kalau misalnya kalian ingin update ke iOS 14, tinggal kalian unduh dan install saja. Nah, seperti ini. Kalian masukkan sandinya. Nah, selanjutnya kalian klik setuju. Nah, maka secara otomatis iPhone kalian akan mendownload file update-annya ya, yaitu iOS 14. Nah, sebelumnya aku menggunakan WiFi dari Bayu ya. Kalian tahu di sini nggak ada WiFi yang ya tahulah. Pastiin juga kalian memiliki kecepatan internet yang stabil. Di sini kebetulan internet Bayu ini bagus sekali. Jadi ya aku nggak ada pilihan lain sih. Aku pengen nyobain iOS 14, jadi aku menggunakan ini aja. Nah, di sini aku menggunakan Bayu yang 10 GB ya, sehari 10 GB 10.000. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ini proses download sedang berlangsung ya. Lama tidaknya proses update tergantung kecepatan internet kalian ya. Nah, di sini aku file 2,5 GB itu sekitar 15 menit. Nah, jadi seperti itu. Mungkin ini aku nggak ingin mengupdate ini. Kita batalin aja nanti. Jadi cara yang paling aman untuk update dari iOS 13 ke iOS 14. Jadi aku saranin kalian download aja melalui OTA ya. Jadi melalui iPhone-nya langsung. Tapi dengan catatan kalian memiliki koneksi internet yang stabil. Kalau misalnya kalian menggunakan paket data, by the way di sini aku menggunakan paket datanya itu tethering melalui Android ya. Jadi kartu Bayu ini aku pindahin ke HP Android punya ibuku ya. Jadi aku langsung tethering aja. Soalnya kalau tethering lewat iPhone-nya langsung itu nggak bisa. Jadi harus melalui WiFi. Kalau Android kan, kalau tethering di Android itu kan jadi sinyalnya itu WiFi. Tapi kalau yang tethering di iPhone itu ya bentuknya itu nggak WiFi gitu. Takutnya nggak bisa gitu kan. Jadi seperti itu. Kita coba lihat apa sih perbedaan iOS 13 dan iOS 14. Perbedaannya sih ada di sini ya. Yang mana iOS 14 itu widgetnya itu sudah berubah.
Nah, seperti ini. Habis itu kalian coba swipe ke paling kanan. Nah, di sini ada perpustakaan aplikasi. Nah, kalian bisa search juga di sini di perpustakaan aplikasi. Nah, jadi ada saran, ada baru ditambahkan, itu artinya baru download ya. Jadi dia bakalan menggrup secara otomatis gitulah. Misalnya di sosial nih. Nah, oke, misalnya di sosial ini, nah kalian bisa lihat dia bakalan mengelompokkan aplikasi berdasarkan kriteria tertentu. Habis itu terjemah ini juga baru ya di iOS 14. Nah, jadi kalau kalian bisa menerjemah misalnya dari Inggris ke Spanyol, misalnya teman kalian itu orang Spanyol, kalian gunain aja fitur ini. Ini sangat bagus sekali sih. Misalnya kalian adalah seorang yang traveler gitu kan. Kalian pergi ke Eropa atau kalian pergi ke Arab, kalian bingung. Di sini juga bisa diubah menjadi bahasa Indonesia. By the way, oke, bahasa Indonesia nggak ada ya ternyata ya. Jadi ya itu kelemahannya mungkin dalam pengembangan ya. Ini hanya bahasa Inggris saja. Ya jadi kalian tunggu aja sampai aplikasi terjemah ini dari iOS 14 ini fix ya untuk bahasa Indonesia. Kemungkinan bakalan ada update. Jadi setelah kalian melakukan update, kalian update juga semua aplikasi yang ada di App Store ya. Soalnya dia bakalan menyesuaikan dengan iOS-nya ya. Jadi kalau iOS, nah ini iOS-nya 14, ya kalian juga harus update iOS 14 gitu. Jadi seperti itu. Oke, ini mungkin kita matikan aja ya, karena aku nggak membutuhkan iOS 14 di iPhone 6s Plus ku. Jadi seperti itu. Masalah kecepatan download di App Store, aku rasa sekarang di iOS 14 itu sudah normal ya. Kalian bisa lihat ini, sudah normal sekali. Ya, seperti itu aja sih. Ya, mungkin nanti aku bakalan bahas perbedaan antara iOS 14 dan iOS 13. Nah, itu perbedaannya seperti apa. Nanti aku bakalan update di video selanjutnya. Oke? Like jika kalian menyukai video ini, dislike saja jika kalian tidak suka dengan video ini ya. Dan tolong kasih tahu di kolom komentar ya, kenapa sih kalian gak suka dengan video ini. Dan share juga ke semua media sosial kalian agar teman-teman kalian juga mengetahui informasi ini. Oke? Follow juga Instagram kita di tekindo.id karena di sana kita nge-share keseharian kita ya. So bagi kalian yang kepo dengan tekindo.id, langsung saja follow Instagram kita. Oke, itu saja yang dapat aku sampaikan. Jangan lupa juga subscribe juga ke channel ini agar channel ini makin cepat berkembang ya. Aku Randy Adito pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.